Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Hafiz. Jadi pada pertemuan kelima ini saya akan menjelaskan tentang pengertian Konstitusi Indonesia. Nah, Konstitusi Indonesia itu ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945. Lalu fungsi dan tujuan konstitusi itu sendiri, yang pertama menjadi hukum tertinggi di Indonesia, mengatur hubungan antar lembaga negara, terus menjamin hak-hak warga negara, menemukan sistem pemerintahan dan bentuk negara menjadi acuan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Jadi peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar itu tidak boleh melangkahi ataupun tidak boleh keluar jalur dari apa yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau sejarah singkat Konstitusi Indonesia itu sendiri, yang pertama di tahun 1945 itu disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Lalu 1949 Indonesia menggunakan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. 1950 berlaku Undang-Undang sementara, dan pada tahun 1959 Dekret Presiden 5 Juli 1999 kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. 1999 sampai 2002 amandemen Undang-Undang 1945 dilakukan sebanyak 4 tahap. Lalu bicara soal amandemen Undang-Undang Dasar 1945, nah hasil amandemen ini menambah bab dan pasal, mempertegas pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lalu penguatan hak asasi manusia. Yang terakhir itu perubahan sistem pemilihan presiden yang langsung dipilih oleh rakyat. Nah, apa aja struktur Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen? Yang pertama ada pembukaan, ada 4 alinea, lalu ada batang tubuh, 16 bab, 37 pasal sebelum amandemen, 21 pasal tambahan setelah amandemen, total 73 pasal, lalu ada aturan peralihan dan aturan tambahan. Lalu saya akan menjelaskan nilai-nilai dalam Konstitusi Indonesia. Yang pertama ada kedaulatan rakyat, lalu ada penjelasan tentang demokrasi, keadilan sosial, persatuan rakyat Indonesia, dan hak asasi manusia, sebagaimana Indonesia negara yang baik yang harusnya meratifikasi hasil-hasil dari konvensi HAM yang ada di Amerika, DUHAM. Lalu ada supremasi hukum. Nah, kedudukan Undang-Undang Dasar 1445 itu dalam tata urutan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Undang-Undang 1945 menempati posisi tertinggi atau di atas. Yang pertama TAP MPR, yang kedua UU Perpu, yang ketiga ada peraturan pemerintah atau PP, lalu ada peraturan presiden, lalu ada peraturan daerah. Contoh pasal penting dalam Undang-Undang 1445 yaitu pasal 1 ayat 1. Nah, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik, yang menjelaskan bentuk negara Indonesia itu adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Lalu pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28A dan 28J mengatur tentang hak asasi manusia. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kelima ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.